Baik, kami mohon Direktur Cyber untuk bisa menjelaskan singkat tentang ke-6 personil yang melakukan tindakan obstruction of justice yang menghalangi penyidikan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Irwasum. Yang terhormat Pak Irwasum, Pak Kabak Interkam, Pak Kabar Eskrim, dan seluruh hadirin sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, sedikit saya akan menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan masa DVR. Dalam perkara menghilangkan, memindahkan, serta mentransmisikan secara elektronik sehingga tidak bekerja sebagai mestinya. Sesuai laporan polisi nomor LPA 0446 8 2022 di TV Cyber Baris Krimpori tanggal 9 Agustus 2002 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang saksi untuk saat ini. Mungkin nanti bisa berkembang. Dalam hal ini kita bagi menjadi 5 klaster. Yang pertama adalah klaster warga komplek Aspol Duren 3. Kita sudah periksa 3 orang, yaitu saudara SN, saudara M, dan saudara AZ. Dan selanjutnya klaster yang kedua adalah yang melakukan pergantian DVR CCTV. Kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 4 orang, yaitu saudara AF, AKP IW, AKBP AC, dan Kompol AM. Dan klaster yang 3 adalah melakukan pemindahan, transmisi, dan melakukan perusakan. Yaitu ada 3 orang sudah dalam pemeriksaan. Yang pertama Kompol BW, Kompol CP, dan AKBP AR. Dan yang keempat, klaster keempat adalah yang menyuruh melakukan, baik itu memindahkan dan perbuatan lainnya, yaitu Ijen FS, BJP HK, dan juga KBP AN. Dan klaster yang kelima perlu saya sampaikan adalah ada 4 yang terpisah. Yang pertama AKP DA, AKP RS, AKBP RRS, dan Bribka DR. Adapun barang bukti yang sudah kami sita sampai saat ini ada 4 buah. Yang pertama hard disk eksternal merek WD. Yang kedua adalah tablet Microsoft Surface. Dan yang ketiga DVR CCTV yang ada di Aspol Duren 3. Dan yang keempat laptop merek Dell milik saudara BW. Adapun untuk pasal dipersangkakan, tadi dari Pak Ketua Tim sudah menyampaikan, akan saya jelaskan, yaitu pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang ITE. Ya, ini ancamannya lumayan tinggi. Dan juga pasal 221 serta pasal 223 KUHP dan juga pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun rencana tindak lanjut yang kami lakukan dalam minggu depan, yang pertama kita akan selalu berkoordinasi dengan Lapus Labor Polri, yang mana ada beberapa barang bukti yang masih kita serahkan di lapor yang perlu kita penjelasan hasilnya seperti apa. Dan juga kita akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, ya, JPU, kita dengan masalah penanganan kasus selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan gelar perkara untuk menentukan sesuai oleh Pak Ketua Tim bahwa sudah ada 5 bahkan bertambah. Nanti hasil gelar perkara akan kita sampaikan kembali. Demikian, mohon izin Pak Ketua Tim kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Direktur Cyber. Rekan-rekan media sekalian, saya kira itu yang dapat kami informasikan. Tiga, Pak Umas dan menunjuk, silakan. 1, ladies first, ya silakan. Assalamualaikum Pak, saya Laili dari kantor Berita Antara. Pak, pertanyaan ada beberapa. Pertama untuk Pak Irwasum terkait Ferdy Sambo sesuai dengan Perpol 7 nomor 22 itu kan statusnya apakah sudah di PTDH kan atau bagaimana? Yang kedua tentang PC Pak, Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia akan ditahan atau tidak? Kalau ditahan apa pertimbangannya? Kalau tidak apa pertimbangannya? Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Baik. Langsung saya dijawab ya. Baik. Tadi Pak Andi sudah menyampaikan turut serta pasal IPC.
Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Sudah dijawab Pak ya? Baik, yang berkaitan dengan Perpol tadi yang dari Antara Mbak ya? Ya. Kadipropam sudah melaporkan bahwa ini masih dalam proses pemberkasan. Insya Allah dalam waktu dekat juga akan dilakukan sidang kode etik, tapi belum bisa minggu ini, tapi paling tidak minggu berikutnya. Yang kedua, tadi Direktur Tbidu menyampaikan, seyogianya kemarin Ibu PC juga diperiksa, tetapi karena ada surat sakit maka di hold, ditunda. Walaupun tetap dilakukan gelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka, maka sambil berkoordinasi dengan dokter yang bersangkutan, nanti status akan ditetapkan berikutnya. Saya kira itu jawaban saya. Belum. Di kediaman, saya kira, di rumah. Cukup? Ya. Nanti selanjutnya Pak Kadip bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ya. Nanti Pak Dini jawab ya. Ya pemirsa, tadi adalah informasi yang sudah diberikan oleh Baris Krim Polri. Tadi Irwasum Komjen Pol Agung Budi Marioto juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa poin yang disampaikan oleh pihak Baris Krim. Salah satunya adalah penyidik yang akan menyerahkan berkas perkara 4 tersangka ke kejaksaan. Kemudian hingga saat ini sudah ada pemeriksaan terhadap 83 orang, di mana 35 orang ini direkomendasikan untuk penempatan khusus. Selain itu juga ada 6 orang yang dianggap menghalangi penyidikan, yaitu FS, HK, ANP, AR, BW, dan juga CP yang berkasnya sudah dilimpahkan ke penyidik. Salah satunya juga yang mungkin ditunggu-tunggu adalah informasi mengenai status hukum dari istri Irjen Pol Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati, di mana saat ini penyidik sudah menetapkan Ibu PC ini sebagai tersangka. Artinya status dari PC berubah dari sebelumnya saksi menjadi tersangka. Kemudian tadi juga Brigjen Pol Andirian atau Dirtipidum Bareskrim Polri juga menyampaikan perkembangan penyidikan di mana sudah ada pemeriksaan terhadap 52 saksi dan juga penyitaan sejumlah barang bukti. Ada 4 barang bukti yang kemudian sudah disita dan juga penemuan dari CCTV. Dan informasi mengenai perkembangan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.